Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece ya. Kali ini Mr. K bakal breakdown One Piece episode animenya yang sekian lama udah hilang sih. Tapi kali ini Mr. K kembaliin karena persiapan untuk Gear 5. Oke, sebelum itu ya, Mr. K bakal pemanasan dulu terkait episode yang ada sekarang ini, yaitu episode 1068. So, tanpa cuit gak jelas, monggo enjoy pembahasan breakdownnya, oke? Let's go! Guys, anime episode 1068 mengambil judul Moon Princess Echo, The Final Phase of Wano Country. Atau yang dalam bahasa kita berarti Gema Putri Bulan, babak terakhir negeri Wano. Adapun chapter yang diadaptasi yakni hampir keseluruhan dari manga chapter 1041. Untuk kisah pembukanya, kita disajiin Zunisa yang memulai minta perintah kepada Momonosuke. Dari Momonosuke sendiri, ia masih bingung karena memikirkan beberapa hal. Selain perintah kepada Zunisa ya, Momo juga mencari tahu makna dari keinginan sang ayah Kozuki Oden untuk membuka perbatasan Wonoguri. Padahal yang diminta Oden ini cukup riskan sekaligus dapat membahayakan warga Wano Kuni sendiri, Rek. Selain kebingungan itu ya, Momo yang membaca jurnal Oden pun masih tak mengetahui alasan Roger dan yang lainnya tertawa ketika tiba di pulau terakhir. Karena bagian terpenting soal alasan itu malah disobek oleh Oden sendiri. Semua kebingungan itu ya, khususnya dalam membuka tutup perbatasan Wano Kuni, membuat Momo mempertanyakan kebijakannya kepada Yamato. Apakah tindakannya adalah suatu tindakan yang pengecut? Oke, di bagian ini ya, Mr. K menyoroti detail mata Momonosuke yang kemudian divisualisasikan ada robekan pada jurnal sambil menyorot Roger, Oden, dan kawan-kawan. Visualisasi ini membuat kebingungan Momonosuke terasa lebih hidup sih. Lalu sebelum Mr. K lanjutin, perlu diketahui ya, bahwa perbedaan anime dan manga langsung berasa di sini. Sebab urutan kejadian benar-benar diputar balik. Intinya ya, pada episode kali ini, menempatkan momen Hiyori menghantui Orochi bersama dengan momen pertarungan puncak Kaido melawan Luffy. Keputusan ini Mr. K akui cerdik dari pihak studio karena bikin kedua momen jadi menyatu, memberi feel ketegangan satu sama lainnya. Lantas, apa yang disorot terlebih dahulu? Ya, yakni evakuasi para anggota SHP Crew, Akazaya, dan beberapa pihak aliansi lain. Pertama, evakuasi dari grup Carrot. Kedua, ada evakuasi Frank yang menemukan Zoro tengah terkapar kelelahan akibat pertarungannya melawan King yang ia menangkan. Next, ada Usopp bersama Hamlet yang tengah membawa Kiku dan Kinemon. Dalam lamunan Kiku yang terluka parah, ia mengingat pesan sang kakak Izo untuk terus hidup dengan indah. Jujur, Mr. K agak-agak srek sama bagian ini. Selain gak ada di manga, flashback Izo dan Kiku juga bakal disajikan lagi di momen pertarungan akhir Izo melawan dua agen CP0. Jadi ya kelihatan banget nambah-nambah durasi aja atau animation. Maklumi aja sih mengadaptasi satu chapter doang ini. Oke, soal flashback itu gak usah terlalu dipusingin, Rek. Karena bagian menarik dari episode 1068 adalah penyajian fight yang lebih detail antara Izo melawan CP0. Semisal di manga kita cuma melihat akhirnya saja kan, di sini kita diperlihatin bagaimana Izo maupun CP0 saling mengeluarkan teknik mereka demi saling membunuh. Izo ada di dalam kondisi yang jelas sangat merugikan. Kondisi sudah sangat kelelahan, pertarungan 2 lawan 1 pula. Sempat terkena serangan telak Sorusigan pula. Hebatnya Izo masih tak mau benar-benar menyerah, Rek. Di ujung akhir hidupnya ya, ia masih mengupayakan agar dapat membunuh salah satu CP0 dan keinginan Izo ini beneran berhasil membunuh Maha. Nah, seperti yang Mr. K bilang ya, momen flashback sekilas Izo Kiku pun dihadirkan lagi sekilas sebelum Izo memberikan serangan terakhir. Ini CP0 dalam misi Wano Kuni tersisa Guernica. Kesal karena salah satu rekannya tewas, ia berniat segera menemukan Nico Robin. Namun sebelum hal itu terjadi ya, ia menerima misi yang berbeda kembali. Kali ini ia diminta untuk membunuh Monkey D. Luffy atas permintaan Gorose. Jelas Guernica heran karena itu sama aja mengganggu pertarungan Kaido. Tetapi Guernica tak punya pilihan lain, soalnya ini katanya ya bagian dari bentuk pencegahan. Guernica sepertinya memang ada di posisi sebelah salah. Ia cuma bisa milih antara mati oleh Kaido atau oleh pemerintahan dunia. Pilihannya sulit ya, mati semua sih. Nah, bagian yang disorot pun berpindah ke pemandian Beast Pirates, di mana grup Nami serta Otama berada. Tak lama berselang, Marco the Phoenix juga datang sambil mengatakan ingin beristirahat. Momen ini gak ada di manga ya. Sebenarnya ada sentuhan komedi sedikit di sini, yaitu Nami yang merasa tenang karena keberadaan Marco the Phoenix. Membuatnya dan yang lainnya bakal lebih aman semisal musuh lebih kuat datang. Lalu tak jauh dari lokasi grup Nami terdapat anak buah Kid dan Law yang tengah bersukaria. Lantaran kapten kebanggaan mereka berhasil mengalahkan Big Mom dan satu-satunya yang bersedih di sini ya cuma Zeus, tapi ia langsung diancam oleh Nami dengan ditanya, mana yang lebih penting antara Big Mom atau Nami saat ini? Ya jelas Zeus ketakutan milih
Nami sih. Next kita masuk ke dua pertarungan puncak di episode ini, yaitu Hiyori dengan Orochi dan Luffy melawan Kaido. Karena kepotong-potong, kita fokus ke salah satu fight dulu aja ya. Dimulai dari pertarungan balas dendam antara Hiyori melawan Orochi. Hiyori di sini bukan bertarung menggunakan kemampuan fight, melainkan lebih main ke psikis doang. Ia mengambil peran seolah-olah dirinya adalah hantu yang tak peduli apapun yang terjadi pada keadaan sekitar. Ditambah dengan petikan samisen, semacam alat musik tradisional khas Jepang loh, kalau kalian belum tahu ya. Lalu dari sisi Orochi, ia masih mengira Hiyori sebagai Komurasaki. Itu loh geisha favorit dari si Orochi brengsek. Hawa menghantui Komurasaki di sini divisualisasikan pada topengnya yang makin memberi kesan intimidasi ke Orochi, Sampai-sampai Orochi tertimpa runtuhan, dan di momen saat Orochi sempat tak sadarkan diri ya, Hiyori menancapkan paku Seastone agar Orochi tak berubah menjadi bentuk Zoan miliknya. Lalu Orochi kemudian kembali siuman dan meminta tolong kepada Komurasaki, tetapi dari Komurasaki sendiri ya akhirnya mengungkap identitas aslinya. Wow, pengungkapan tersebut terbilang cukup dramatis dan emosional pula. Apalagi kalau kalian ngedengerinnya pakai headset dah, pasti kerasa deh. Hiyori di sini mengingat kembali momen ia dengan sang ayah Oden, di mana ya kebetulan lagu kesukaan Oden dan Orochi sama, yakni Putri Bulan. Kalian bisa bayangin sendiri ya, gimana sakitnya Hiyori harus menyanyikan lagu kesukaan ayahnya di depan orang yang telah membunuh sang ayah. Ditambah ada momen flashback Oden Hiyori yang dibuat lebih detail pula. Sakitnya bukan main sih ini. Puncaknya ketika Hiyori mengungkapkan perasaannya selama ini diiringi petikan samisen yang asik banget buat didengerin lah. Mendukung gak cuman di satu suasana, melainkan dua suasana. Karena musik Hiyori ini berlanjut sampai ke pertarungan klimaks Luffy melawan Kaido pada episode kali ini, So, memang lebih mantep kalau kalian ngedengerin anime episode ini ya pakai headphone atau headset. Silahkanlah perhatiin sendiri nanti. Oke, baru kita ke pertarungan puncak lain antara Kaido melawan Luffy. Pertarungan makin memanas ketika Kaido menyadari Lin Lin sudah kalah. Ia pun mengingat momen perdana bertemu dengan Lin Lin, yang kala itu masih sangat aduhai badannya, gak seperti sekarang. Kalian pasti tertarik sih. Terlebih Big Mom sepertinya dianggap berarti oleh Kaido sendiri ya, sebab ia juga mengingat janji keduanya untuk bersumpah mendapatkan One Piece bersama. Yaps, Kaido bisa dibilang ada di mode mabuk sambil bersedih, dan tak mau membuang momentum ya, Luffy juga terus memberikan serangan telak kepada Kaido tanpa ampun. Oh iya, saat scene kemarahan Kaido dan menggembarkan bagian bawah, khususnya di tempat Kid dan Law berada, Kid dan Law membicarakan ketidaksanggupan mereka untuk bertarung lagi, di mana kalau Kaido yang turun dari tengkorak atas atap Onigashima. Ini termasuk cukup on point sih, karena lebih terkesan common sense lah. Seperti yang Mister bilang ya, ada alunan musik dari Shimasen Hiyori menambah feel pertarungan makin kerasa vibe klimaksnya. So, memang Luffy harus berjuang mati-matian di sini. Luffy berubah menjadi Gear 4 Snake Man untuk kemudian melancarkan serangan Gomu Gomu no Hydra. Serangan ini ampuh mengenai Kaido. Melalui rentetan pukulan tanpa henti, Kaido juga kesulitan menentukan datang dari arah mana pukulan Luffy. Sambil terus menyerang tanpa ampun ya, Luffy menyadarkan Kaido kalau mimpi Kaido lah yang membuat seluruh negeri menderita. Sayang, episode 1068 ditutup dengan Luffy yang bersumpah akan mengusir Kaido dari Wano Kuni apapun yang terjadi. Oke, itu dia guys terkait breakdown episode 1068. Yaps, chapter 1041 disajikan dengan baik melalui episode ini. Jujur aja sih Mr. KD. Dan melalui beberapa detail tambahan, sama yang paling Mr. K suka musik di akhir sih. Dan itu bener-bener masuk di kuping lah. Oh iya, satu-satunya scene di manga chapter 1041 yang gak diadaptasi di sini adalah momen Jinbe dan Raizo berupaya mencegah kebakaran meluas. Kayaknya di episode 1069 nih bakalan diliatin kayaknya. So, gimana pendapat kalian terkait episode 1068 ini untuk persiapan mendekati Gear 5? Coret-coret aja di komentar ya. See you next time. Adi Sekar Melos, stay safe everyone. Salam Adi Media.